Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswi Universitas Sari Mulia. Di sini kami ingin menyampaikan informasi dan edukasi tentang penggolongan obat. Nah, di sini saya tidak sendiri dalam menjelaskan video ini, tapi bersama teman-teman saya. Nah, sebelum lanjut ke video penjelasan, bagaimanakah teman-teman? Apakah bersedia untuk menyimak video pembelajaran kali ini? Pada video pembelajaran ini, kami ingin membahas tentang sebuah tema yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, yaitu tentang pergolongan obat. Tentu kata obat tidak terdengar asing lagi kan teman-teman? Sebenarnya apa sih obat itu? Jadi, menurut Premkes nomor 74 tahun 2016, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, jadi apa saja sih penggolongan obat itu? Jadi penggolongan obat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan nama, yang kedua berdasarkan bentuk sediaan, yang ketiga berdasarkan cara penggunaan, lalu yang keempat berdasarkan penandaan. Ini semua akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada penggolongan obat berdasarkan nama. Obat berdasarkan nama dapat digolongkan menjadi 2, yaitu obat paten dan obat generik. Obat paten merupakan obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen pemegang hak paten. Diedarkan dengan nama paten atau merek produsen, contohnya adalah Aspirina dan Norvax. Obat generik ini terbagi menjadi 2, yaitu obat generik yang berlogo obat yaitu dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia (FI) untuk zat berkhasiat yang dikandung. Contohnya paracetamol dan amlodipine. Yang kedua, obat generik bermerek yaitu obat generik yang mengandung nama dagang dari produsen obat. Contohnya Doctorin dan Kalpanak. Yang kedua, penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan. Jadi, berdasarkan bentuk sediaan, obat itu dapat digolongkan menjadi 4 bentuk. Yaitu yang pertama bentuk padat seperti tablet, kapsul, pil, dan suppositoria. Yang kedua bentuk setengah padat seperti salep, krim, dan gel atau jelly. Yang ketiga bentuk cair seperti sirup, subsesi, eliksir, infus, injeksi, obat tetes mata, tetes telinga, dan emulsi. Dan yang keempat bentuk gas seperti inhalasi, aerosol, dan turbaler. 3. Penggolongan obat berdasarkan cara penggunaannya. Jadi teman-teman, berdasarkan cara penggunaannya, obat itu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu obat dalam dan obat luar. Obat dalam merupakan obat yang digunakan dengan cara ditelan, yaitu melalui mulut atau saluran cerna. Contoh tablet, kapsul, sirup, dan obat tetes mulut. Obat luar yaitu obat yang digunakan dengan cara tidak ditelan tetapi diaplikasikan pada bagian luar tubuh. Contoh salep kulit, salep mata, injeksi, suppositoria, ovula, obat tetes mata, dan obat tetes telinga. Dan yang terakhir ya teman-teman, yaitu yang 4, penggolongan obat berdasarkan penandaan. Jadi berdasarkan penandaan, obat itu dapat digolongkan menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama, obat bebas. Obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Dan juga tanda khusus pada kemasan dan etiket bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam, contohnya Sanmol, Polisilen, dan Oralit. Jadi jika teman-teman membeli obat, kemudian di kemasannya terdapat tanda lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam, berarti itu adalah golongan obat bebas ya teman-teman.
Kedua, obat bebas terbatas, obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan. Nah, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam, contohnya CTM, Calvanac, dan Rinos. Jadi, kalau misalnya teman-teman membeli obat, kemudian di kemasannya terdapat tanda logo lingkaran dengan warna biru garis tepi hitam, berarti termasuk obat golongan bebas terbatas ya teman-teman. Yang ketiga, obat keras, obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter, tanda khusus pada kemasan, dan etiket obat keras adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, contohnya captopril dan gentamicin sulfat. Jadi, kalau misal teman-teman beli obat, kemudian di kemasannya terdapat tanda logo berwarna merah, dalam lingkarannya terdapat huruf K dengan garis tepi hitam, maka itu termasuk golongan obat keras ya teman-teman. Keempat, obat psikotropika, obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter, contohnya diazepam. Logo obat psikotropika sama dengan logo obat keras, yaitu lingkaran berwarna merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya terdapat huruf K. Dan yang terakhir, obat narkotika, obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter, dan pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah, contohnya kodein. Dari penggolongan obat di atas, kita hanya dapat membeli obat dengan tujuan untuk pengobatan sendiri atau self-medication. Untuk memperoleh obat-obatan tersebut, sebaiknya membeli di toko obat berizin atau apotik. Dan dikarenakan di sarana tersebut mutu obat lebih terjaga karena penyimpanan obat yang tepat, pemeriksaan masa kadaluarsa yang rutin, serta terhindar dari obat-obat palsu yang beredar. Jika Anda tidak paham dengan obat yang disarankan, maka Anda wajib bertanya kepada dokter atau apoteker mengenai aturan pakai, dosis, serta efek samping yang mungkin terjadi. Mungkin teman-teman tadi sudah mendengar video penjelasannya. Nah, teman-teman harus tahu dan harus diingat bahwa masa pengobatan sendiri itu hanya dilakukan selama 3 hari. Jika teman-teman lebih dari 3 hari, maka teman-teman harus pergi ke rumah sakit atau ke klinik yang terdekat dan langsung konsultasikan ke dokter. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja informasi dan edukasi dari kami. Semoga video dari kami yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.